Cukup banyak ya kalau di sini Tuhan kasih firman itu cukup panjang ya, karena juga di kamar mau ngapain? Biasanya gak suka Indomie atau Indomie melayang-layang. Ya daripada melayang-layang ke sana, mendingan kita dengar firman. Ya konklusinya 2 Korintus 9 ayat 8 dan 10. 2 Korintus 9 ayat 8 dan 10. Demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecup di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Ya, Allah adalah sumber segala kasih karunia buat setiap kita. Kasih karunia yang terbesar yang Dia kerjakan tidak lagi lain, Dia menyelesaikan setiap semua permasalahan dan ketaklukan kita dari dunia yang jahat ini di atas tubuhnya di kayu salib. Kematiannya itu mencurahkan anugerah yang begitu besar kepada setiap kita. Sehingga firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah anugerah, merupakan jaminan yang pasti, yang sangat amat kita perlukan, dan yang harus kita pahami, harus kita ketahui. Keselamatan kekal menjadi bagian dalam hidup kita. Keselamatan kekal berbicara tentang masa depan penuh pengharapan. Masa depan berbicara tentang surga mulia. Di mana dia berada, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia mau kita juga satu kelak nanti berada di sana. Dan itu menjadi sebuah kepastian. Tetapi sekarang kan kita bukan di sana. Sekarang kita di sini. Di sana ada penderitaan nggak? Nggak. Ada kesusahan nggak? Ada air mata nggak? Ada kemiskinan nggak? Ada sakit penyakit nggak? Nah, bagaimana kita di sini? Nah, anugerah kasih karunia bukan hanya sekedar untuk nanti, itu sudah pasti. Tetapi anugerah kasih karunia terbesar tidak lagi lain. Yohanes 17:3, agar kita kenal. Kenal dan tahu bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang benar. Di luar Dia tidak ada kebenaran. Diri saudara dan saya juga nggak ada benar-benarnya. Tetapi jika Dia ada di dalam kita, maka kebenarannya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Pengenalan akan Allah, yaitu kebenaran itu, yang kita juga tahu kenal, hanya ada di dalam Yesus yang Dia utus. Dia utus untuk kita. Haleluya. Amin. Anugerah dan kasih karunia yang Dia sudah siapkan, yang sudah disediakan, bahkan dari sejak sebelum kau sudah ada, itu sudah tersedia. Nah, bagian kita nggak ada lagi lain, sebab saudara diselamatkan bukan karena kekuatan kita, semata-mata hanya karena anugerah kasih karunia disertai dengan iman. Dua hal ini harus terus berpegangan, nggak boleh lepas. Bagian Tuhan sudah selesai. Yang menjadi bagian Dia sudah selesaikan. Dan tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Kecuali Anda sendiri yang memungkirinya dan membatalkannya
karena sudah keletihan menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kemampuanmu sendiri. Tanya sebelahnya udah capek sih. Saya sebentar saja. Gak boleh megang tamu istri orang lain. Kamu sebelah situ saya. Saya buat satu quotes di media. Itu ya udah sampai 100 lebih. Begini. Ini kamu siapa? Istri kan? Saya suami. Yang berotoritas di rumah tangga kita siapa? Saya. Amin. Karena saya punya otoritas di atas saya, yaitu Tuhan. Kalau otoritas saya mandek, lu jangan serang gue. Serang yang otoritas di atas saya. Iya. Saya gak suruh kamu komen, kamu diam aja. Betul? Kalau otoritas saya menurut kamu kurang, jangan serang saya. Tapi berseru kepada otoritas di atas saya. Siapa otoritas di atas saya? Tuhan. Amin. Jadi saya di dalam dunia sebagai kepala keluarga rumah tangga mewakili Tuhan. Amin. Nah, sumber berkatnya itu dari saya. Saya merupakan anugerah kasih karunia dari Tuhan untuk kamu. Amin. Amin. Dan dengar baik, saya sebagai pria mendapatkan perkenanan Tuhan karena saya mendapatkan seorang istri. Amin. Harta benda warisan bisa didapat dari keturunan lepas keturunan, betul. Tapi istri anugerah Tuhan buat saya. Amin. Nah, hubungan Tuhan dengan jemaatnya ya seperti itu. Nah, sekarang anugerah dan kasih karunia itu dari saya. Berkatnya mengalir dari saya. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Mau berangkat ke Israel bukan cuma sekali, 2 kali. Haleluya. Amin. Mau anak-anak sekolah semuanya puji Tuhan sekarang kuliah. Amin. Mau nggak punya rumah tadinya sekarang walaupun kecil tapi udah punya milik kamu. Haleluya. Amin. Mobil juga atas nama kamu. Haleluya. Betul. Terus lihat kartu ATM nama lu juga ada di situ, nggak mungkin ngeles. Haleluya. Amin. Nah, ini anugerah yang dari saya dari Tuhan itu pegang kamu. Dan kamu istri satu-satunya, the only one buat saya. Tidak akan pernah mungkin saya berpaling kepada wanita yang lain kecuali ngelirik dikit. Ya lirik boleh lah, masa gak boleh? Ada mata ya? Ada mata. Ya, tapi gak mungkin. Because you the only one untuk mendampingi saya di sepanjang musim hidup saya selama ada di dalam dunia. Karena nanti kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama saya. Nah, nanti di kekekalan udah nggak ada lagi hubungan suami istri. Berarti hubungan suami istri selama kita ada di dalam dunia. Amin. Karena penyataan itu baik menghasilkan keturunan benih ilahi dan mereka akan dipakai untuk menjadi tahap bagi orang firman. Anugerah yang dari Tuhan kepada saya yang menembus saya, dia akan pernah mungkin lepasin kamu. Bagian kamu megang saya apain? Kasih karunia dan paham? Anugerahnya dari Tuhan, imannya bagian kita. Tuhan gak pernah lepasin, kecuali bilang mas sebelahnya tak mungkin. Haleluya. Amin. Gak mungkin dong, betul gak? Lu kurang apa? Betul. Aku bosan pegangan terlalu kenceng. Mau bosan mau kemana lagi? Udah saya sumber anugerah dan kasih karunia. Dan sekalipun kamu lepas, coba saya nggak akan lepasin. Amin. Terus saja melantar melintir ke depan, ntar begitu sohipong napas. Gak mungkin lo gak ingat Tuhan lo. Amin. Dan pada waktu kamu ingat Tuhan, kamu balik tangan lo pegang saya tetap pegang Tuhan. Masih ragu ikut Tuhan? Halo? Masih mau susah-susah gitu?
Gak apa-apa di bumi susah-susah sedikit, yang penting ntar di surga kaya. Dan itu merupakan anugerah kasih karunia, hubungan yang telah Tuhan bangun di dalam setiap hidup kita. Refleksi daripada ayat ini, Yohanes 17 ayat inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa saudara saya kenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan kenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sehingga lihat, semua yang di surga sekarang menjadi bagian kamu, yang kamu bisa dan harus mau inginkan menikmatinya di dalam dunia. Amin. Amin. Karena segala kasih karunia bukan hanya sekedar keselamatan. Amin. Dan kasih karunia sanggup melimpahkan kepada setiap kita. Supaya apa? Saudara saya, balik lagi ke 2 kali 9. Supaya saudara dan saya, apa katanya? 2 kali 9. Ya, ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya apa? Kamu dan saya senang, tidak on and off. Senantiasa aduh. Kalau tuh orang kasih cukup kan? Pinjam cetiau kasih aja sampai cukup kan? Pinjam orang begitu. Tolong dong saya pinjam dong, nanti saya ganti deh bulan depan lagi. Sekarang aja lo gak punya duit, gimana mau gantinya? Ya udah, ya saya kasih aja 300, cukup kan? Langsung lah, puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati. Kalau manusia, dia kasih menurut ukurannya. Serta itu dia bilang, cukup kan? Lo yang tanggung tuh, cukup atau nggak cukup? Double tuh, udah minjamnya malu, dapatnya juga nggak seberapa. Begitu gantinya nggak ketemu. Coba lihat tuh. Yang ironisnya di gereja begitu, nggak ke gereja. Ya, lo punya masalah sama orang, Tuhan lo salahin. Bilang ke sebelahnya, waraskan kamu. Amin. Nah kalau Tuhan tidak memberi cukup, tetapi apa katanya? Itu loh kata cukup, sebelum kata cukupnya apa? Ya senantiasa, oke kan, always. Masuk ke yang poin kedua. Itu kata apa? Kalau manusia kasih secukupnya. Amin. Seperti tadi saya ilustrasikan seperti itu. Tetapi kalau Tuhan, dia bukan cuma cukup, tetapi suka lewat sih baca ayatnya. Karena lapar kali ya. Harusnya kan lebih tajam gitu loh. Saya dua puasa sih lebih tajam. Batuk dia. Iya kan? Yang penting bernya dulu. Bagaimana Anda bisa berkelimpahan dan berkelebihan kalau Anda tidak bahasa Tapanuli berkecukupan? Nah itu dia. Amin. Dia kalau berkecukupan, ya berkecukupan sih Pak. Buktinya uang sekolah kadang-kadang saya mesti bergumul. Ya iyalah, betul. Tetapi yang paling penting, mobil aja belum ganti udah 12 tahun, cuman heran masih jalan aja tuh mobil. Betul. Anak-anak mau beli listrik Pak, mau beli listrik. Saya bilang sayang lo naik Transjakarta aja. Mau beli listrik juga. Ya nggak yuk pikir dong. Gimana ya? Saya bilang mama, saya beli anak mobil satu-satu. Dia bilang gue mana? Dia bilang gue mana? Lu kan nama gue nggak jadi begitu kan? Karena mama bilang nggak jadi, anak-anak nggak jadi juga. Saya bilang gini, bukan kita nggak mau beli, bisa aja sih papa gantikan iman dengan nekat, tinggal gesek aja. Tapi kamu lihat, selama kamu hidup,
Kamu pernah lihat gak cara itu? Saya gesek pada waktu saya tahu ada dananya untuk langsung bayar. Karena ada situasi-situasi yang kita nggak bisa bayar cash, mesti gesek kartu kredit. Itu bukan nama saya. Kalau saya gesek, telepon yang bunyi dia, woi lu pakai apa? Tuh serem nggak? Saya ngomong sama anak-anak saya nggak usah kamu naik Transjakarta aja. You bisa lihat. Papa kalau ngantar kamu kuliah aja bisa 1 sampai 2 jam. Mobil itu udah begitu penuhnya di Jakarta. Dia mau nambahin lagi. Berhenti yang doang minta mobil di sini. Amin. Ternyata naik Trans Jakarta enak tuh. Pulang dari Sokambangan kita kan. Cuman nggak tahu juga lompat naik taksi. Kantor penuh udah malam jamnya. Tapi saya lihat lebih santai. Saya bilang mana sih kita itu coba berpikir sedikit yang benar. Berkecukupan itu bukan dari segala sesuatu yang kita miliki di luar kita. Berkecukupan itu, prosper itu ada di dalam jiwa kamu. Hatiku tenang. Berada dekatmu, dengar ya, bukan berada di dekatmu. Hatiku tenang, kau ada di dalamku. Prosper gak saya? Prosper. Sampai hari ini. Berumah tangga. Istri 1, anak 2. Pelayanan. Duh, kalau pelayanan Sokambangan apa lagi? Masa ngomong jadi malu, ntar pada mau ikut. 1 bulan kami keluar untuk pelayanan. Boleh lah yang ngobrol ini. Gak usah. Saya tuh punya pelayanan penjara. Ini udah nambah lagi Pondok Bambu. 1 bulan usaha Kambangan tuh 5 LP, ini bulan ini 5 LP Ciledug. Kan bawa tim. Nah tim juga harus yang terbaik. Kasih makan kurang lebih 200 sampai 300 orang narapidana. Kasih makanan yang baik. Transportasi kereta bolak-balik. Hotel yang terbaik untuk tim. Makan yang terbaik untuk tim. 3 pergi kecil aja. Ya minimal kecil lah buat yang prosper. Sekitar 40 juta sampai 50 juta lah setiap bulan habis. Kamu kok dulu sih? Keluar ya, bukan masuk. LPC Pinang setiap bulan itu 5 juta ya untuk konsumsi dan untuk pelayanan situ hamba Tuhan yang ada di sini. Rutan wanita minimal 1 juta. Saya punya kerja gak saya? Punya kerja? Punya, enak aja. Apa itu? Malah itu adalah hidup dalam kebenaran dan berperilaku jujur. Sebab jalan itu adalah kebenaran dan kejujuran. Dan tolong ya, jangan pisahin ya hal yang rohani dengan yang sekuler. Amin. Itu tipuan, jebakan. Kan aneh. Senin sampai Sabtu sekuler, Minggu rohani. Gak bisa. Kita manusia rohani. Dimanapun kita berada, kesalehan itu harus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Ya kalau nggak sekuler, gajinya kurang. Tuhan sanggup, mak, kamu aja mengupayakan, mengusahakan dapat gaji. Apa anugerah kasih karunia Tuhan? Dia nggak sanggup mampu memberikan ekstra kepada kamu? Halo, Tuhan saya tuh, dia tuh hari
hargai apa yang kamu kerjakan. Kerjakan dengan kebenaran dan kejujuran. Kamu dapat hal seperti ini. Betul. Tapi dia tahu, he know you. Dia tahu kamu itu, wah seperti ikan salmon lo di situ. Kenapa? Melawan arus. Kamu melawan arus bersama dengan Tuhan atau ikut arus lanjut? Melawan arus. Jadi kayak ikan salmon. Ya, kamu dapat segitu dengan dia bangga dengan kamu. Dan dia buat kamu paham bahwa berkat kamu bukan hanya dari itu. Dia hormati, dihargai itu, tapi dia sanggup mampu memberikan ekstra untuk kamu. Gak pernah ngalah, amin. Aminnya seru. Amin. Nah, berikan tepuk tangan. Itu. Oleh sebab itu jangan pisahkan yang sekuler dengan yang rohani. Apakah saya manusia rohani di mimbar ini setelah saya turun menghidupkan hari-hari lepas hari terus gue jadi sekuler? Amin. Prosper adalah di dalam jiwa kamu. Miskin juga di dalam jiwa kamu. Roh yang memberikan jaminan, yang telah termaterai di dalam hidup kamu, yang membawa kamu pasti ke surga, itu janjinya. Dia nggak roh yang miskin ya. Sebab roh itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Bilang masa belajar belakang miskin ya. Kenapa? Roh Tuhan itu nggak yang miskin. Halo. Amin. Roh Tuhan miskin nggak? Enggak, cuman pola pikir kita itu yang segede bapau gitu. Berubahlah oleh pembaruan akal budi. Nah, perubahan itu bukan lagi bagian Tuhan. Tuhan rubah pikiranku, itu yang kau mau, kan langsung bulat terputar pikiranmu. Tidak bisa. Perubahan akal budi, perubahan jiwamu itu harus kamu yang memutuskannya dan mengambil yang terbaik buat kamu. Sehingga nggak ada lagi itu. Tuhan kamu salahin. Nggak ada lagi tuh. Kamu memfeta komplain tentang berkat Tuhan dalam hidup kamu. Nah kadang-kadang dan kebanyakan umat Tuhan tuh apa ya? Pembaruan jiwa itu yang paling penting. Gimana nggak prosper? Dari candu narkotika sekian tahun, nggak ada obatnya, penuh dengan sakit penyakit. Sekarang I'm healed dan sekarang saya sehat. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam hidup saya. Roh bisa sakit. Roh nggak bisa sakit. Yang bisa sakit apa? Nah. Tolong dong, jangan berobat terus tuh jiwa. Haleluya. Amin. Berarti orang datang ke gereja perlu dipulihin apanya? Jiwa. Roh miskin, kutengking dalam nama Yesus. Lu bilang roh miskin. Ya baca firman aja. Lihat dirimu sesuai dengan firman yang kamu baca. Kenapa saya jadi prosper? Ya karena ini saya ayatnya. Saya ngacak keadaan diri saya seperti itu. Walaupun mungkin orang melihatnya. Barusan saya ngomong sama Efraim, tadi malam, kita tuh prosper Kak. Papa sehat sampai hari ini. Karena di dalam Papa ada roh yang gak bisa sakit. Saya hanya menyetujuinya saja dengan dasar firman. Oleh kuasa bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Haleluya. Masih perlu didoain? Blok balik altar kok. Amin. Kamu punya otoritas dan kuasa. Amin. Gak ada lagi buat altar kok. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kenapa? Karena imamnya gak ngajar yang benar.
dikit-dikit siu. Ada tuh. Yesus yang kita lihat siu cuma apa? Pada waktu dia lihat orang masuk ke roh jahat itu di Gerasa, itu dia lagi siu. Cuma itu. Amin. Kenapa? Karena lihat orang kerasukan setan di Gerasa, legion setan. Dia datang ke situ. Dan dihardik ke setan itu. Keluar kau. Setan dibilang, mau apa kau ada nakal yang maha tinggi? Waktuku belum tiba untuk engkau menghukum aku. Berarti yang dihukum siapa? Setan. Tuhan gak pernah hukum manusia. Tuhan gak pernah bikin manusia jadi miskin. Tuhan gak bikin manusia jadi sakit penyakit. Tuhan gak pernah bikin manusia jadi miskin melarat. Gak pernah. Amin. Buktinya ya kayak kamu lihat orang yang ada di depan. Dan yang seperti itu. Begitu Tuhan suruh roh jatuh keluar legion. Dilihatnya ada apa? Babi. Pertanyaan, dia masuk ke babi? Dia masuk, dia bisa masuk sendiri dengan kuasanya atau dia perlu izin? Dia perlu izin. Kalau nggak diizinin bisa nggak? Berarti mana lebih besar, otoritas dia atau babi? Tuhan lagi. Tuhan udah pasti, cuman orang. Halo, otoritas mana? Otoritas manusia lebih besar atau otoritas babi lebih besar? Manusia. Amin. Sekarang mana lebih besar, otoritas setan atau otoritas babi? Otoritas babi lebih besar daripada otoritas setan. Nah, kamu tuh manusia yang jadikan segambar serupa dengan Allah. Roh Kudus ada pada kamu, ada firman, ada perkataan. Kamu lebih besar otoritas yang ada pada kamu. Haleluya. Amin. Amin. Ya kalau Anda punya otoritas, aktifkan. Pertanyaan, Roh Kudus yang ada pada saya dengan yang ada pada kamu beda? Sama, ada Roh Kudus tua, Roh Kudus muda. Roh Kudus cewek, Roh Kudus cowok ada. Gak ada. Laki-laki dan perempuan kemanusiaannya yang mempunyai sifat berbeda. Lu gak ngerti banget sih perasaan gue, pakai pikiran dong lu. Kan beda tuh. Haleluya. Amin. Namun kedua perbedaan itu harus takluk dengan satu, roh kebenaran itu yang ada dalam hidup kamu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sadari, makmur itu di prosper. Prosper itu di jiwa, makmur di sini. Gak ditentukan dari segala situasi kondisi apa yang kita punya. Amin. Mana ngomong? Anak Tuhan gak boleh kejar duit ya. Kan konklusinya ini sih. Berarti bicara soal ayat ini duit. Anak Tuhan gak boleh kejar duit. Tapi anak Tuhan mempunyai kemampuan menarik duit itu. Haleluya. Amin. Amin. Kamu kejar duit atau dikejar duit? Dikejar. Oh, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sesuai dengan haleluya. Amin. Yesus tuh sio cuma di situ. Selebihnya lihat. Amin, saudara. Bartimus, Yesus tolong aku. Apa yang ingin kamu kerjakan? Buat aku melihat sesuai dengan imanmu. Jadilah engkau dan kau diselamatkan. Amin. Wanita pendarahan menjamah ujung jubah Yesus. Setelah itu siapa yang menjamah ujung jubahku, saya Tuhan. Sesuai dengan imanmu sembuhlah engkau dan engkau diselamatkan. Amin. Amin. Mana yang lagi? Anak yang meninggal siapa namanya? Jairus. Anaknya meninggal. Betul? Dia jalan, Yesus datang ke situ. Sementara Yesus terhambat dan ada berita bahwa anak sudah mati. Yesus cuma bilang ya, never give up, jangan pernah menyerah. Artinya apa? Yesus menjaga dan memelihara iman itu.
dan datang ke sana. Begitu datang apa yang terjadi? Anaknya bangkit, saudara. Haleluya. Amin. Ini cerita tentang apa? Sesungguhnya pada waktu Anda beriman kepada Yesus, Anda sudah mempunyai kuasa itu di dalamnya. Haleluya. Di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah ini dong, harus balance ya. Harus ada balancing dong. Aduh, kalau kita cuma ingat ya, kita nggak perlu kejar duit, kejar kita. Yang penting prinsip kesalehan dalam hidupmu itu terus berjalan. Pembiayaan saya dalam satu pelayanan untuk Nusa Kambangan aja kurang lebih, belum lagi persekutuan doa kita. Mana tuh? Nggak pernah tutup tuh persekutuan doa. Selalu ada. Nah itu biaya kurang lebih 1 tahun berapa itu? 50, hampir 600 juta. Belum lagi yang pelayanan penjara 1 tahun kurang lebih hampir 60 juta juga. Belum persekutuan doa kurang lebih hampir hampir 120 juta. Hampir 1 M setahun. Punya gereja, terima persembahan, terima persepuluhan. Enggak. Minjem. Jangan bangun pelayanan dengan ketuaan kemampuanmu sendiri. Haleluya. Amin. Biarlah Tuhan yang buka pelayanan buat kamu. Dia sertai kamu dengan kuasa yang sudah padamu. Dan jangan lupa dia juga nyiapin hepengnya. Haleluya. Dan semua yang ada memang diperuntukkannya ke situ. Itu yang saya bilang, business as a mission. Jadi masuk makanya. Itu kita punya bisnis dalam kerajaan surga. Dan uang yang masuk kepada itu saya nggak pakai untuk diri sendiri, karena saya ada bagian di dalam itu. Semuanya by system jalan, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Begitu ada pelayan itu saya cuma Tuhan, saya mesti kerja apa untuk bisa mendapatkan semua pembiayaan. Kan cuma dia cuma kasih masa 1 bos saja. Bos itu juga saya harus layani. Kenapa? Karena dia mengalami kekecewaan, karena dia anggap sapi perah untuk mengalihkan persepuluhan dan memberkati gereja. Saya nggak mau ke gereja lain, kenapa? Persepuluhan sekian ya, bergaji sekian ya. Masih aja ada jemaat yang susah di gereja itu. Masih aja ada jemaat yang kekurangan makan di gereja itu. Gue udah gak mau ke gereja deh. Lah, kalau jadi marah-marahan nggak apa, gue mau pelayanan langsung aja. Kalau kamu ingin pelayanan langsung, taruh duitmu di sini dan kamu ikut. Because you not my boss. Kita kerja bareng, pelayanan bareng. Amin. Dia cuma ikut kasih. Selesai. Pelayanan penjara sudah hampir sekitar 15 sampai 20 tahun. Pelayanan Nusa Kambangan ini 2 tahun lebih. Datang terus. Berarti ngalir gak itu duit? Ngalir kan? Kalau di sini nggak ngalir gak di sana? Jangan jadi laut mati buat berenang, buat kulit kudis boleh. Amin. Harus ngalir. Dan pola itu menjadi pola hidup saya, walaupun seringkali bertentangan dengan istri. Karena yang pendeta saya, yang dipanggil saya, Tuhan punya rencana secara pribadi buat saya. Nah istri kan punya panggilan dan rancangannya sendiri. Sehingga saya motivasi mereka untuk sekolah. Saya juga akhirnya ikut sekolah, paling buanan gue doang di sekolah. Ikut istri sekolah, anak-anak 2 juga sekolah.
Karena bukan cuma sekedar disiplin ilmu, tapi dasarnya pemahaman, pengertian akan firman. Nggak harus jadi pendeta, yang penting lu paham kebenaran dan terapkan dalam hidupmu. Is okay, selesai di buku nanti ke Tuhan tempatkan. Karena Papa nggak punya rencana buat kamu anak-anak. Sebab Tuhanlah yang punya rencana buat kamu secara pribadi. Amin. Papa lakukan yang baik saja, yang benar saja. Kamu sekolah selesai, kuliah selesai. Selebihnya nanti lihat. Kamu punya rancangan sendiri dengan Tuhan. Oleh sebab itu bangun hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan dari sejak ini. Kamu mau kemana lagi sayang? Yang kemudian nggak ada lagi lain. Rumah, gereja, sekolah. Amin. Pergi keluar selalu kita berempat. Dan kamu lihat pola hidup Papa sebagai hamba Tuhan. Ingat ya sayang, kalau Papa boleh melayani Tuhan, bukan Papa yang melayani Tuhan. Tapi Tuhan pilih Papa untuk Tuhan bisa melayani Papa, agar Papa bisa melayani umatnya. Terdikit nggak sampai ontak. Oh saya melayani Tuhan. Sobat siapa lu bisa melayani Tuhan? Kacang-kacang jongana. Tuhan perlu kamu? Enggak tuh. Dia bisa nggak pakai kamu. Tapi kalau dia mau pakai kita, artinya bukan saya yang melayani Tuhan, tetapi Tuhanlah yang melayani saya. Jika Anda mempunyai konsep ini, pasti pola pikir saudara mengalami perubahan. Haleluya. Amin. Nah itu sudah diatur. Sifat ilahi itu ada di dalam ini. Nah setelah itu ada ketiga hal ini nih, jangan pernah lupa. Persepuluhan tetap kasih. Persembahan tetap kasih. Lihat orang susah cuci WC toilet ratusan orang. Kefret. Terserah lu mau Kristen kayak mau apa kayak, yang penting begitu kasih alhamdulillah Allahu Akbar selesai. Betul? Dimanapun saya ada. Paling ada security, langsung dia nempel di kasir, dan gede-gede tipnya, dan kasirnya nggak jujur. Saya bilang jangan saya, nggak semua orang jahat, apalagi jika orang ditemukan dengan kita, pasti dia nggak jahat. Jangan curiga, nempel, tadi lebih-lebih. Atau kamu pernah di kasir itu kali? Buat orang suci, semuanya suci. Buat orang benar, semuanya benar. Amin. Kalau dia gak benar, bukan urusan saya, urusan dia. Kita tetap baik sampai hari ini. Jadi dia ketiga hari mengembalikan persepuluhan, membawa persembahan. Terus dia kalau lihat orang susah tuh, ya kasih. Mau siapapun dia. Dan yang keempat yang paling penting, lo gak usah investasi lah. Investasi ke perubahan, investasi fee-nya sekian, bayar bunganya sekian, lebih. Gak ada orang orang yang berinvestasi, gak ada yang kaya. Amin. Jangan tergiur persentase segini, you dapatnya sekian, potongannya dua kali lipat itu. Yang paling penting kamu harus lakukan. Yang keempat penting, you harus bayar terhadap dirimu. Amin. Siapa yang mau bayar kita? Gak ada. Maka kita yang harus bayar diri kita. Uang untuk investasi terlepas, you tabung, you pegang. Kelaparan sekalipun jangan utik-utik itu.
karena Dia sumber segala kelimpahan buat kita. Amin. Amin. Itu nggak berarti itu investasi yang kamu bayar untuk diri kamu sendiri. Itu kamu lihat, kamu kuasai, kamu pegang dengan disiplin kesalehan. Jangan pakai kecuali Tuhan suruh pakai itu. Amin. Dan nanti jika perlu Tuhan pakai, ada pengembangan, ketemu dengan orang-orang yang sejenis, akhirnya berkolaborasi, membangun suatu perusahaan dengan modal yang cukup besar. Karena saya ada, dia ada, lakukan pekerjaan. Ia lihat orang-orang susah itu loh, yang kekurangan makan, bangun komunitas, beliin sarana fasilitas supaya mereka bisa bekerja, dan mereka juga bisa produktif dan menghasilkan uang lagi. Terjadilah penginjilan kepada semua umat manusia. Jangan bikin usaha untuk cuma nganape tangki berlian jam sampai 29 M. Aduh, noranya. Amin. Itu penginjilan, kasih kehidupan. Pemerintah perlu gereja. Masyarakat juga, pemerintah bantuannya berapa sih? Ganti pemimpin, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Akhirnya semua masyarakat cari siapa? Cari gereja. Nah, gereja ngeroh dulu, lapar bro. Saya bukakan saja cakrawala pola pikir saudara, agar saudara bisa memikirkan hal yang lebih besar dibandingkan Anda memikirkan keperluan Anda sendiri di tempat ini. Kalau Anda mah cukup, nggak makan 3 hari kuat. Amin. Yang di luar sana belum tentu 1 hari nggak makan aja nangis Bombay loh. Karena nggak ada orang Bombay. Dalam berbagai kebajikan, perbuatan baik, saudara. Mulai dari diri kita sendiri. Persepuluhan jangan lupa di gereja depan saudara berjemaat. Persembahan di luar persepuluhan itu aja. Amin. Lihat orang kesusahan, kasih. You nggak akan susah. Saya favorit ngasih itu di toilet, di WC. Karena di rumah saya pakai nyuci WC. Itu aja, kadang-kadang bekas istri, bekas anak aja gua rasa apa lagi ratusan orang. Tapi saya lihat dulu bersih kan itu bersih saya kasih. Gak apa-apa, kenapa? Seperti kamu juga, dia kan punya gaji, dapat gajinya, iya. Tapi dia akan senang kalau dapat ekstra. Kamu senang gak dapat ekstra? Kamu senang gak jika dapat ekstra? Nah, kalau kamu senang, bikin lain orang juga senang dong. Bilang sebelahnya, itu gue banget. Amin. Amin. Kau pikirin diri sendiri aja, aduh. Ya sampai ini bersahaja saja. Di gereja juga nggak nguber-nguber jadwal. Ya kalau di jadwal oke, berarti Tuhan pergi suruh. Kemarin 2 minggu nggak ada jadwal, puji Tuhan sekian tahun baru itu ketemu 2 minggu ada jadwal. Waduh, ternyata saya perlu istirahat juga. Ya kan, perlu istirahat juga. Karena udah lakcap gue. Berapa tuh lakcap gue? 65. Masih oke kan? Iya. Tapi kenapa? Karena roh yang dalam saya itu adalah roh Tuhan, dia sehat dan sehat permanen. Haleluya. Dalam berbagai kebajikan, perbuatan baik. Sama orang juga harus baik ya. Baiknya tulus murni. Jangan ngekir orang dari ujung rambut sampai bawah, baru orang boleh deketin. Mereka semua deketin, aduh gila Tuhan. Gitu. Ini cuma bilang sama anak saya,
orang rohani bisa menilai orang dunia. Orang dunia gak bisa menilai orang rohani. Orang dunia nih teman-teman yang masih ada di dalam gereja juga nih, kalau dengar bertobatlah. Jangan lihat orang dari kepemilikan dan punyanya. Amin. Tapi hargai dia sebagai anak Tuhan karena ada roh Tuhan di dalamnya. Kadang-kadang orang lihat teman-teman gereja itu yang miskin yang mau deket, ya salah juga, dibikin kasta-kasta sih. Yang merasa dapat wow. Jadi nggak terus tadi band lagi gue. Artinya kamu harus baik dengan semua orang. Baik dengan semua orang bukan lihat dari kepemilikannya. Nah, kepemilikan jika dia ada lebih, tolong ajarin untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan bagi kepentingan manusia. Itu merupakan penginjilan yang sejati. Haleluya. Amin. Bukan gonta ganti, tapi yang terus. Amin. Ayat 10-nya. Udah 1 jam. Satu ayat lagi. Ia yang menyediakan, lihat tuh, benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan apa? Benih bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Haleluya. Ingat itu konklusi daripada ayat 9 tadi, ayat 8 tadi. Dia menyediakan benih dan roti buat kita. Jadi anak Tuhan, Anda gak perlu takut tentang pemeliharaan Tuhan. Burung di udara gak nabur dengan doa, Tuhan sanggup mampu menjaga dan memeliharanya. Sejak kita masih berdosa saja tidak dekat dengan Tuhan, Tuhan udah jaga hidup kita. Cuman kitanya aja yang kurang puas, tidak bersyukur dengan kondisi yang ada. Karena kita mempunyai keinginan melebihi dari apa yang kita dapat dan miliki. Amin. Toh seperti itu dia tetap jaga dan pelihara setiap kita. Dan kita ada sampai hari ini semua semata-mata hanya karena kasih dan anugerahnya. Dan dengar baik, Tuhan gak pernah tertarik dengan masa lalu setiap kita. Dia mau berbicara dan berkarya saat sekarang ini. Dan dia punya rancangan yang sempurna ke depan bersama-sama dengan kita. Agar tujuannya gak ada lagi dan kamu umur panjang. Haleluya. Amin. Umur Pak. Kenapa? Karena ada roti. Dikit-dikit koneknya ke Tuhan, ke Tuhan, ke Tuhan. Udah sekarang koneknya ke kita sama firman. Amin. Karena ada roti, ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan mau kita umur panjang, makananmu cukup sehingga kamu sehat, lepas dari segala sakit penyakit karena roh Tuhan ada di dalam kamu. Gak ada anak Tuhan kelaparan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang juga zamannya udah gak. Zamannya sekarang orang nge-gym, jaga kesehatan, jaga makan. Haleluya. Berhenti dengan apa yang lucu. Amin. Yang sekampung gua aja ngerti. Betul? Nah, tapi Tuhan juga mau agar kita bukan cuma sekedar menerima penyediaan rotinya saja, tapi dia juga menyediakan benih. Haleluya. Nah, sekarang nih kita harus ngerti dan kita harus memisahkan dan membedakannya. Roti untuk dimakan, benih untuk jangan benih-benihnya dimakan juga. Nanti tidak berkembang dan tidak bertumbuh. Masa sih Anda mau di padang gurun terus? Roti mana, padang gurun terus. Belendek lu. Akhirnya timbul sungut-sungut. Tapi Tuhan mau kamu masuk dong tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Ada benih, kamu tabur. Itu di Israel loh. Tanahnya sama, cuma dikawatin doang. Di sini gersang, di sini subur. Di tanah. Tuh ada tuh pekerja-pekerja Indonesia tuh yang padang gurun parah apa semua tuh kerja di sini orang Indonesia. Jadi petani. Itu apa yang ditabur
di tanah perjanjian itu tumbuh. Bukan cuma sekedar tumbuh, kualitasnya juga beda. Amin. Hasilnya, volumenya juga beda. Nah sekarang kita juga harus berani dong menabur benih itu. Taburlah benih kebaikan, perkataan, perbuatan. Sebab apa yang kamu katakan dari dirimu, itulah kamu. Amin. Nah kalau kamu ingin prosper, bukan cuma ini bukan rumus lah. Jangan salah paham. Ya, pada waktu kita menabur itu merupakan sifat kita. Bahkan kadang-kadang kita nggak ngerasa kok bahwa itu kita nabur. Amin. Nggak pernah ngerasa saya nabur, enggak tuh. Memberi ya. Tolong sih kan nanti jangan sampai ada transaksi. Aku udah nabur, mana Tuhan? Nggak tunggu-tunggu. Aku udah tabur, mana hasilnya Tuhan? Anda bisa gitu. Anda punya sikap mentalitas yang benar sebagai prinsip keluarga kerajaan surga. Sebab kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Tujuannya apa? Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Tuh. Yang membangkitkan apa? Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam tuh. Bukan intan dan berlian, sebab emas dan perak aku punya, kata Tuhan. Tetapi kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan. Ya. Dan membangkitkan apa? Rasa syukur kepada Allah oleh karena kamu. Amin. Gimana kita nggak diberkati? Orang melihat kita, orang melihat perbuatan kita, orang melihat sikap kita, orang melihat kita respect dengan orang lain, kita mempunyai kasih, dan kita mempunyai penerimaan kepada setiap mereka. Tidak ada lagi. Pasti mereka mengucap syukur karena bisa mereka lihat kamu tuh beda. Begitu orang tanya, kenapa sih kamu beda? Ya, penginjilan terjadi. Apa? Ya semua ini hanya karena anugerah, sebab Yesus ada di dalam kehidupan saya. Wah, ini respect ya sama orang, apapun dia. Bukan cuma respect, harus mengasihi, karena kasihnya udah dalam diri kita. Terus apa? Penerimaan. Banyak orang yang jatuh dalam dosa. Mereka perlu belas kasihan, bukan perlu penghakiman kamu. Amin. Oh, Tuhan aja gak menghakimi. Apa hak kamu menghakimi orang berdosa? Amin. Tanya, pada waktu kami berdosa, apakah Allah meninggalkan kamu? Tidak. Tidak. Pada waktu kamu berdosa, apakah Tuhan bermasalah dengan kamu? Tidak. Pada waktu kamu sedang punya masalah, apakah Tuhan juga bermasalah dengan kamu? Tidak. Tuhan sekali-kali tidak pernah bermasalah dengan kamu. Tetapi kamulah yang bermasalah dengan dosa. Kamulah yang menghadirkan masalah dalam hidupmu. Tetapi di tengah kondisi itu, Tuhan sekali-kali tidak pernah punya masalah dengan kamu. Amin. Sebaiknya jangan lagi kasih kesempatan masalah datang dalam hidup kamu. Siapa sumber segala masalah? Siapa sumber segala masalah? Sumber segala masalah? Ya diri sendiri, kan kamu kena tipu. Iblis. Dialah sumber segala masalah yang ingin masukkan rancangan kepada kita dengan memasukkan kebenaran yang sejati. Betul? Nah, kamu tertipu, akhirnya kamu terima. Nah, tanggung jawab sendiri dulu. Betul? Nah, sekarang kita paham Tuhan gak pernah masalah sama kita, maka kita gak akan pernah berikan kesempatan, berikan panggung masalah hadir dalam hidup kita, sebab hanya Yesuslah yang ada di dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kasihmu
ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya, katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada, haleluya, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menegur, menasihati, serta memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Dan biarlah kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu yang sudah ada di dalam setiap umat-Mu di tempat ini boleh mengajar, membuat mengerti, membuat memahami atas setiap firman yang Kau sampaikan, sehingga pemikiran kami kembali diperbaharui dengan kebenaran sabda firman-Mu. Tuhan, Kau sumber segala kasih karunia bagi kami. Makasih untuk anugerah keselamatan, dan terima kasih untuk kelimpahan anugerah bahwa kami sekarang menjadi baik-Mu yang kudus. Apakah yang satu mampu kami persembahkan kepada-Mu selain daripada kami mempersembahkan tubuh kami menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga Roh-Mu yang adalah
kami, terus memperbarui setiap jiwa kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk sepaham dengan kebenaran sabda firman yang telah kami dengar, yang telah kami baca, sehingga kami bukan cuma sekedar mendengar, membaca, tapi kami melakukannya agar kami tidak tertipu kembali. Terima kasih para kakak. Terima kasih. Haleluya. Hadir Tuhan sudah ada di dalam hidup kami. Bukan karena musik, bukan karena pujian saya, tapi pada waktu Anda mendengarkan firman, Anda menaikkan pujian, sesungguhnya manifestasi keberadaan Tuhan yang ada pada kamu, itulah yang termanifestasi, sehingga kau mengalami Tuhan dari dalam diri kamu, bukan lagi dari luar diri kamu. Oleh sebab itu, biarlah Anda memahami dan mengerti, hadir Tuhan itu sudah ada di dalam setiap kamu. Anda punya kuasa, dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasa dan manfaatnya. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, minta apa saja, aku akan mendengar dan mengabulkannya dari sana. Apa yang menjadi doa Bapak Ibu di tempat ini? Saya sepakat dengan isi doa. Bukan lagi saya mendoakan, tapi Anda berdoa dan saya menyepakati. Kalau Anda gak keberatan dalam wakil berdiri, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua tempat ini, dan apa yang menjadi isi doa umatmu di tempat ini. Aku sepakat dengan doa yang membutuhkan hal yang bersifat rohani. Tuhan penuhi di dalam mereka, yang membutuhkan terobosan keuangan. Tuhan, hamba percaya Tuhan, hari langit dan bumi laut beserta segala isinya Engkau yang menciptakannya. Fasilitas dan sarana Engkau telah jadikan sebelum Engkau menghadirkan kami di tempat ini, dan kami punya kuasa atas itu, dan kami punya kemampuan untuk mengelolanya Tuhan. Kenapa berdoa dalam nama Yesus, dan biarlah sesuai dengan firman, agar umat berdoa senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Oralataka syakara, sepakat dengan firman, sehati dengan firman, satu pikiran dengan firman, satu roh dengan firman. Syakara orang masyarakat, naikkan doa-doamu kepada Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya, ya Allah, kesembuhan terjadi sesuai dengan imanmu. Terobosan ekonomi terjadi, kamu berkecukupan, bahkan kamu menjadi berkat bagi banyak
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya tempat kebergantungan. Maka sekali-kali Dia tidak akan pernah mengecewakan kami. Sebab kamu anak-anak Allah, laki-laki dan perempuan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Angkat tangan saudara, kita sudahi badai dan berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyertai kau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan pada kuasa roh setiap baik kita semua dari saat sekarang ini hingga tadi sedang kedua kali menjemput kita kemuliaan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Karena penutup kunci tentang doa puasa. Doa puasa tujuannya satu, mengaktifkan, meningkatkan iman saudara. Amin. Dan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pastor J.K. Melo. Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan istirahat. Nanti kita akan ketemu besok pagi. Sebentar jam 6 sore. Nanti masih pada sadar. Masih sadar. Oke, sebentar kita akan ketemu jam 6 di ibadah pujian dan ucapan syukur. Selamat beristirahat. Berkati.